cara gapai hajat. Ya, cara gapai hajat. Hajat itu apa? Hajat adalah suatu kebutuhan. Ya, hajat itu yang dimaksud di sini suatu kebutuhan. Ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan akhirat. Kebutuhan dunia itu boleh enggak? Namanya orang hidup di dunia, ya dia harus memenuhi kebutuhan dunianya. Ada yang wajib, ya kebutuhan dunia yang wajib misalnya makan untuk menyambungnya nyawa, menutup aurat. Ada kebutuhan dunia yang sifatnya tambahan, ya tidak wajib, makan sehari 3 kali, itu tidak wajib. Karena sehari sekali insya Allah cukup untuk nyambung nyawa. Sehari 2 kali insya Allah cukup untuk nyambung nyawa. Intinya setiap orang punya hajat yang berbeda-beda. Untuk urusan dunia semakin banyak hajatnya, pada umumnya semakin lelah manusianya. Ya, pada umumnya semakin banyak hajatnya, semakin lelah manusianya. Kenapa? Karena daftar kebutuhannya semakin banyak. Daftar kebutuhannya semakin banyak. Semakin sedikit hajatnya, semakin ringan hidupnya pada umumnya. Tapi ada manusia-manusia yang hajatnya banyaknya luar biasa, dia tidak pernah lelah. Karena hajatnya lillah. Ya, hajatnya lillah, maka dia tak pernah lelah, bukan untuk memuaskan nafsunya, bukan untuk menyenangkan dirinya, dalam arti tadi kebutuhan kesenangan lidah, kesenangan mata, kesenangan telinga dan lain sebagainya. Tapi hajatnya adalah sesuatu yang bersifat akhirat, wujudnya ada di dunia. Misal Pak Yai, toiletnya 1 kan cukup. Ustadz, toiletnya 1 cukup. Seorang Habib yang ngajar, toiletnya 1 cukup. Nah, tapi karena dia punya santri 1000 ya enggak cukup. Maka ketika Ustadz, Yai, Habib, guru, syekh tadi, dia punya hajat bangun 20 toilet misal seperti itu. Maka buat beliau-beliau itu tidak akan menjadi beban. Kenapa? Karena bukan untuk dirinya, tapi untuk orang banyak. Akan tetapi perjalanan untuk menggapai hajat ini menjadi sesuatu buat manusia. Karena kalau caranya benar, jadi jalannya ke surga. Kalau caranya salah, jadi pintu menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau caranya benar, jalan ke surga. Kalau caranya salah, maka itu pintu menuju neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita semua selamat dari neraka, baik di dunia, di alam barzah, sampai neraka yang sejati sebenarnya nanti di akhirat semuanya selamat. Amin. Nah, itu apa yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Sudah cukup jelas teman-teman? Jelas. Ini punya hajat enggak nih? Ustadz Iis, hajatnya terdekat apa? Nikah katanya. Ini yang ngomong bukan Ustadz Iis ya, ini teman-teman di sini. Ada yang hajatnya beda-beda. Hajat terdekat saya lulus kuliah, hajat terdekat saya belikan motor buat bapak, hajat terdekat saya ya pengen segera banjir di dekat rumah saya surut. Ya, hajat terdekat saya agar panen saya bagus. Hajat banyak sekali, hajat kebutuhan manusia. Makanya setiap saat Allah itu vision. Allah itu maha mengurusi segala-galanya. Ya, semua yang ngurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya akan bagikan cara mudah dan cepat gapai hajat. Ya, cara yang benar, mudah dan cepat untuk gapai hajat. Mau atau enggak mau? Mau? Yakin? Masya Allah.
Ini di sebelah kanan saya ini Pak Zainal termasuk senior nih. Masya Allah, lihat jauh dari Bekasi, tugas di Jakarta. Udah pensiun atau masih aktif? 2 tahun lagi, masih aktif sekarang ya? Masya Allah. Nah, gak usah nanya masih aktif apa maksudnya, tugas itu ya. Alhamdulillah, masing-masing punya hajat, tapi pengen hajatnya cepat, betul. Digapai dengan mudah, gak susah, betul. Tapi enggak berdosa, betul. Nah ada yang cepat, mudah, tapi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita pengen cepat, mudah, dan surga. Dapat pahala. Gimana caranya? Ya nanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering ulama itu berdoa, ya qadhiyal hajat, gitu. Wahai yang maha mewujudkan hajat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Biar hajat kita cepat terwujud dan mudah terwujud. Enggak bawa masalah dunia, enggak bawa masalah akhirat. Sengaja saya putar-putar ngomong ini terus biar semakin penasaran. Ya, biar semakin penasaran. Nanya sama Allah dijawab. Tanya sama Nabi Muhammad SAW. Karena sudah saya kirim utusan saya. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Bahasa Arabnya Rasul. Saya udah kirim buat kamu, wahai umat akhir zaman, utusan saya yang terbaik, utusan saya yang terhebat, utusan saya yang paling saya sayangi, utusan saya yang saya kasih, beliau julukan rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya menurut Nabi Muhammad SAW? Dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab Sahih yang lain, artinya ini ucapan Nabi yang tidak boleh dipertanyakan. Kalau diragukan, yang meragukan kesahihan hadis ini, maka dalam ilmu tauhid dia bisa termasuk orang yang murtad. Kenapa? Karena ini hadis yang sahih, benar-benar ucapan Nabi. Kalau diragukan berarti meragukan Nabi Muhammad SAW. Min asbabil irtidad, termasuk salah satu sebab seseorang itu murtad tanpa disadari. Pokoknya kalau udah yang ngomong Allah, yang ngomong Nabi SAW, akal kita singkirkan. Yang dipakai adalah iman. Kami benarkan dan kami iman. Bersabda Nabi Muhammad SAW, wa man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih. Singkat, padat, tapi ini penuh dengan ilmu yang manfaat. Wa man kana fi hajati akhih, seseorang yang dia itu dalam kondisi ngurusin, ya dalam kondisi ngurusi, berupaya membereskan hajat saudaranya, maka kanallahu fi hajatih, Allah yang bereskan hajatnya. Dah ini saya akan bahas 3 menit, kelar beres insya Allah. Ya setelah itu kita baca tanya jawabnya. Sehingga nanti sebelum azan masih ada waktu 5 menit untuk zikir dan persiapan insya Allah. Cukup jelas haditsnya? Apa? Siapa yang berusaha mewujudkan hajat orang lain, maka Allah bereskan hajatnya. Saya mau nanya, kalau kita bereskan hajat kita sama Allah yang bereskan hajat kita, mana yang beres? Ya Allah yang bereskan, pasti beres. Kalau kita berusaha bereskan hajat kita, enggak beres. Tapi kalau udah kata Nabi SAW, Allah yang bereskan, Waman kana fi hajati akhih, kana Allah fi hajatih. Siapa yang dalam rangka bereskan hajat saudaranya, Allah bereskan hajatnya. Kalau udah Allah yang bereskan, maka jangan nanya caranya. Tuh ada satu ilmu, kalau pengen hajatmu kabul, bereskan hajat orang lain. Dah, gak usah ngurus hajatmu. Loh gimana ini? Contoh, temanmu punya hajat beli motor. Sementara kamu pengen punya motor, belum punya. Temanmu pengen beli motor. Dia punya duit, tapi belum cukup untuk beli motor. Sementara kamu belum punya duit, pengen punya motor. Masalahnya lebih besar mana nih? Temenmu kan udah punya duit, mau beli
motor. Uangnya belum cukup. Kamu nggak punya duit, pengen beli motor. Yang lebih gila yang mana? Yang nggak punya duit, pengen beli motor. Tapi tahu dia rahasianya ini. Siapa wujudkan hajat saudaranya, Allah akan bereskan hajatnya. Mulai nawaitu Allahumma motor. Saya pengen punya motor ya Allah. Nah, tanya temennya tadi, duitmu berapa? 15 juta. Motor yang kamu beli harganya berapa? 18 juta. Wes tenang, beres. Gimana caranya? Mulai kamu ngomong sama teman-teman kenalan kamu, saudara-saudaramu. Ini teman saya baik, dia ini guru ngaji, mau beli motor kurang 2 juta. Kamu mau ikut andil berapa? Udah nanti langsung aja ke orangnya. Nanti kalau lewat saya dikira koruptor saya. Langsung aja ke orangnya. Rupanya kamu ngomong sama satu orang, ya satu orang beres, orang tadi bayarkan dari itu 2 juta. Langsung temenmu kamu ajak, ayo ke toko motor, beli motor, temenmu senang. Gak usah kamu pikir, pasti kamu akan dapat motor. Caranya bagaimana? Jangan nanya cara, jangan nanya cara. Kenapa? Karena kalau udah Allah yang bereskan, gak mungkin Allah kasih tahu caranya ke kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Caranya Allah begitu, la yahtasib, tidak ada yang bisa memperhitungkan bagaimana caranya itu nyampe ke kamu, enggak ada yang bisa. Jadi nanti sifatnya surprise. Satu, jangan nanya. Yang kedua, jangan dipikir, kok enggak dapat motornya ya. Itu batal by system itu. Kenapa? Karena meragukan janjinya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh ragu sama Nabi. Kalau misi ngomong kok enggak kabul-kabul, ya kok enggak wujud-wujud, berarti meragukan Nabi Muhammad SAW. Meragukan Nabi berarti meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batal by system. Syaratnya tidak boleh ragu. Orang ragu enggak akan nanya. Orang ragu pasti banyak nanya. Orang yakin gak akan nanya. Dan gak usah mikir, lanjutkan kehidupan. Kalau waktunya ngajar ya ngajar, waktunya belajar ya belajar, waktunya kerja ya kerja. Nanti ada banyak hal yang Allah lakukan untuk kita. Caranya sederhana itu. Jadi kok misalnya ada orang mau beli mobil, ya, kamu pengen punya motor, nah hajatmu lebih kecil dibandingin hajatnya dia. Ini saya anggap hajat dunia semua dulu ya. Karena kebanyakan sekarang ini hajatnya dunia sih. Kamu mau beli motor, temenmu mau beli mobil. Dia mau ke showroom, butuh ditemenin. Sementara di jam yang sama, kamu itu lagi senang melakukan suatu kegiatan yang kamu sukai. Misalnya lagi olahraga, main bulu tangkis. Temanmu bilang, temenin dong ke showroom, saya mau beli mobil, gak ada yang nemenin. Langsung kamu pasang niat, saya akan bantu dia mewujudkan hajatnya beli mobil. Modal murah, ngancani untuk motor. Ini kan dalam rangka mewujudkan hajat saudaranya nih, nemenin nih. Ya, bisanya nemenin ya nemenin. Karena nemenin itu nilainya bukan kecil, unlimited, besarnya luar biasa. Nah karena kita niatnya wujudkan hajat saudara kita, maka Allah wujudkan hajatnya. Nah inilah rahasianya kenapa para ulama itu kok hajatnya gampang kabul. Karena tahu rahasia ini. Jadi para ulama yang punya ilmu itu, hajatnya kok mudah terwujud, kenapa? Karena hidupnya hobi mewujudkan hajat orang lain. Hajat orang lain itu banyak macam-macam. Wah, ada yang hajatnya itu sederhana, cuman pengen kopi. Datang ke Majelis Ar-Raudhah cuman pengen ngopi. Buatkan kopi itu nanti pengajian. Kenapa? Ada yang kesini cuman pengen ngopi. Ya, saya buatkan kopi tapi saya pasang hajat yang lain. Masa mintanya dibalas kopi kan ya kurang asik gitu. Ya, mintanya yang besar. Oh tetangga sana itu misalnya ya kamu ya, kok pengen mangga, lagi ngidam. Di rumahmu ada mangga. Kirimkan mangga, carikan mangga, kirimkan. Wujudkan hajatnya. Nah kita niatnya apa? Hajat-hajat kita juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesimpel itu, makanya amalan orang dulu itu sederhana.
hobinya mewujudkan hajat orang lain, kadang-kadang nggak masuk akal kita. Kakek kita atau nenek kita capek-capek ke pasar cari mangga buat tetangga. Kita ngomong ngapain? Dia punya suami, dia punya kakak, dia punya adik, kakek, ngapain capek-capek ke pasar cari mangga? Jawabannya, kau tuh tidak tahu. Ya kau tuh tidak tahu. Saya tuh dapat pesan dari almarhum ayah saya, tidak usah mikir kamu. Bapakmu kalau malam nggak pernah tidur, cuman doakan kamu. Wah bejo saya alhamdulillah ya. Plus ayah saya tuh hobinya keliling, wujudkan hajat orang lain. Naik sepeda ontel, ke kampung kemana, wujudkan hajatnya. Orang baru lihat cincinnya, akik itu senang, nih ambil itu. Ya kasihkan, padahal lagi tekor tuh. Baru beli mau cari keuntungan ya, tapi yang mau beli enggak punya duitnya ambil gitu saja. Wujudkan hajat orang lain. Diniati apa? Biar hajat anak turunannya gampang. Ya biar hajat anak turunannya gampang. Nah orang-orang dulu tuh begitu amalnya. Nah kalau kita zaman sekarang enggak punya hajat A, mulai ambil bolpen. Ambil pena, ambil apapun lah, pen digital. Mulai caranya begini, how to-nya begini. How-to-nya semua dunia. Ya, caranya itu semua dunia. Seharusnya how-to-nya saya punya hajat ini, Nabi bersabda, wujudkan hajat orang lain. Nomor 1, yuk hari ini hajat siapa yang akan kita wujudkan? Poinnya kita pengen ini, kita akan wujudkan hajatnya ini. Dah, sementara yang bisa kita lakukan untuk hajat kita adalah ini. Nah itu keren. Itu nanti urusan kita akan beres dengan sendirinya. Akan banyak ide yang Allah munculkan ke dalam hati kita. Nah inilah caranya orang-orang soleh dan inilah termasuk bagian daripada rahasia ilmunya para wali. Kenapa itu kadang orang soleh melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi mewujudkan hajat orang lain. Karena beliau punya hajat yang besar. Bukan hajat dunia, hajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita walaupun hajat dunia kan insya Allah ya untuk akhirat. Hajat dunia yang enggak untuk akhirat kan ya insya Allah enggak untuk maksiat. Artinya ya mubah-mubah saja. Tetap itu suatu hal yang baik. Semoga berkah manfaat. Bagi yang ingin bertanya silakan tulis di tanyahabib.com ya. Saya akan baca pertanyaannya dan jawab beberapa di antaranya. Habib, saya ini pengen berbagi ilmu, tapi kalau pas ngumpul, kenapa kok susah ngeluarkan ya? Nah, gimana caranya? Apa ada doa khusus? Ya kalau doa, banyak doa. Ya doa banyak. Ya doanya silahkan dipelajari sendiri, tapi saya mau kasih caranya. Ya, boleh saya kasih caranya. Ini kadang-kadang yang udah belajar sampai S1, S2, S3 ngomong susah. Nyantri 15 tahun ngomong susah, karena ngomong itu ya ada bakatnya masing-masing. Tapi kan kita disuruh balighu anni walau ayah, suruh nyampaikan. Maka kita harus belajar. Jangan ngomong, wah saya enggak berbakat. Mau disuruh sama Nabi kok sampaikan kok. Nabi SAW memerintahkan ya, balighu anni walau ayah. Apalagi punya banyak hal, ya harus belajar. Kalau enggak berbakat, ya belajar. Caranya bagaimana? Sederhana. Kamu biasa enggak ngobrol sama temanmu? Biasa. Kalau ngomong sama teman itu lancar. Kalau depan orang, enggak bisa ngomong saya. Nah, itu masalahnya. Karena kamu tidak menganggap mereka temanmu. Iya, orang-orang itu enggak dianggap teman. Jadikan semua orang itu teman, jadi sama aja seperti ngobrol. 2.000 orang jadikan 1 orang, 10.000 orang jadikan 1 orang. Saya lagi ngobrol sama teman saya, selesai. Ngomong aja. Oh temennya enggak ada, kalau temenmu enggak ada kadang kamu ngomong sendiri juga kok. Nanti kalau dia ada saya akan ngomong begini di kepala ini ya. Betul kan? Ngomong begini. Lisan kan cuma terjumanul qalb. Lisan ini kan penerjemah hati. Jadi kalau pengen bisa lancar, jangan punya rasa saya mau ceramah. Wah itu berat itu. Saya mau ngajar, berat. Saya mau ngobrol sama teman saya, selesai.
itu nanti pasti insya Allah mengalir lebih lancar. Perjalanan waktu membuat jadi lancar. Semakin lama jadinya nanti ahli. Ya semua butuh latihan. Ya latihannya apa? Ngomong aja sama temennya biasa. 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu ya. Nanti lama-lama banyak orang tidak terasa. Semoga ini manfaat untuk tadi yang bertanya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nah, kemudian Syarif Maulana, Bogor Barat. Bib mau tanya amalan biar cepat-cepat keterima kerja, Bib. Ya. Terima kasih Bib, maaf Bib, minta doanya agar hutang-hutang saya bisa lunas sebelum akhir bulan ini. Amin. Sama-sama doa, ini sama-sama banyak hutang soalnya. Ya sama-sama doa. Cuman jangan khawatir, orang punya hutang itu banyak. Yang jadi masalah itu banyak orang yang khawatir ketika punya hutang. Selama hutang kita ini benar karena Allah Ta'ala, benar caranya dan niatnya benar, jangan khawatir. Udah dijanjikan, siapa berhutang dengan niat untuk membayar, maka Allah yang melunaskan hutangnya. Jadi kata kuncinya itu, niat bayar enggak itu. Kalau niat bayar dibuktikan, ada upaya untuk membayar. Misalnya nyisihkan, nabung ya, dapat berapa, distorkan, diserahkan. Nanti insya Allah hutangnya cepat lunas. Nah, ini ada pertanyaan tadi, gimana doa caranya ya, biar cepat keterima kerja. Saya kasih cara yang lebih bagus. Jangan berpikir untuk jadi pekerja alias karyawan. Kenapa enggak berpikir jadi bos sekalian? Ya, jangan nunggu diberi pekerjaan, tapi mulailah minta sama Allah dikasih ide agar punya kerjaan. Jadi mulai yang bisa dilakukan, jangan nunggu yang enggak ada, yang bisa dilakukan apa. Itu pernah ada yang dengar ceramah saya seperti ini, akhirnya dia keluar dari rumah jalan minta petunjuk sama Allah. Keluar dari rumahnya kok lihat ada rumah ini mau dijual, hubungi nomor sekian. Sama dia diiklankan itu di koran, diganti nomornya dia. Nah setelah itu ada yang hubungi dia, dia. Sama dia dikatakan, saya hanya maklar, ya rumahnya ada di sana, silahkan hubungi sendiri. Nanti kalau jadi mau kasih saya boleh, enggak kasih saya boleh. Masya Allah. Iya, disambungkan begitu. Akhirnya apa? Jadi, dan alhamdulillah komisinya lebih banyak daripada orang minta komisi. Karena dia jujur. Akhirnya dia datang ke sini naik kereta api. Dari Bekasi naik kereta api. Ya, terus datang ke sini nyerahkan duit ke saya itu. 1 juta atau 2 juta saya lupa, zaman dulu ya. Dan mengatakan, Bib ini dulu saya nadar. Kalau sampai saya menghasilkan uang dari kerja saya ini, saya akan kasih Habib sekian. Terus kamu tidur di mana? Tidur di emperannya stasiun katanya. Oh enggak boleh tidur di sini. Ya tidur di sini nanti kalau udah waktunya pulang kamu pulang. Semangatnya kerja luar biasa. Akhirnya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah masalahnya sistem pendidikan kita saat ini adalah sistem pendidikan yang meng-create tenaga kerja. Kita ini diupayakan untuk jadi tenaga kerja secara umum ya. SD, SMP, SMA, jadi karyawan. Nah kita belum berpikir gimana caranya jadi bos, ya caranya jadi menciptakan lapangan kerja. Karena itu setiap yang lulus rata-rata cari kerja, bukan membuka lapangan kerja. Saya berharap nanti generasi ke depan itu begitu lulus dia udah punya perusahaan, dia yang cari tenaga kerja. Itu baru Indonesia lebih keren insya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, 1 pertanyaan lagi, kemudian kelar, sudah kajian ngaos pada sore hari ini, insya Allah. Ya, ini ada yang bertanya dari Jepara, Rifki Ahmad, minta amalan untuk bayi yang mau lahir itu ijazah, ajastukum ya, Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bikudrati malikil ma'bud. Baca itu sambil pegang perut istrinya, pelan-pelan tapi megangnya ya. Dengan penuh kasih sayang, niat yang betul. Insya Allah nanti dimudahkan lahirnya, selamat anak dan istrinya, serta orang tuanya jadi anak yang soleh dan solihah, bisa bahagiakan orang tuanya dunia akhirat, amin.